bantu sampai sejauh ini tanpa ada dorongan dan juga motivasi dari Bapak Ibu, mungkin kami tidak sampai pada tahap ini. Dan juga terima kasih atas waktunya pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan nanti, apa yang kita sampaikan, mengikuti kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh CGP. Pada kesempatan ini saya selaku pimpinan di SMPN 1 Purwokerto menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan progres CGP kita untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita semua melalui grup. Memang saya langsung tag orangnya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendaftar melalui SIM PKB-nya masing-masing untuk kegiatan CGP Angkatan 11. Bapak Ibu, tanpa terasa Angkatan 9 ini telah mau mengakhiri modul 1. Sekarang sudah 1.4. Bapak Ibu, untuk CGP ini ada 3 modul. Artinya hampir mendekati separuh kawan-kawan kita ini telah berjalan. Jadi oleh sebab itu ini menjadi bahan bagi kawan-kawan yang lain, seperti kemarin ada yang sudah mendaftar, Yuni Arisanti, Okian Sartika, kemudian Ibu Nila. Saya tentu berharap banyak kepada kita semuanya, seperti kepada si Reski, Brica, ya, selesaikan pendaftaran ini. Karena memang seperti yang kita dapatkan informasinya, jika nanti kegiatan CGP ini dilimpahkan ke daerah, Bapak Ibu tahu berapa satu orang biaya untuk menyelesaikan pendidikan CGP itu? Saya kemarin berkomunikasi dengan tim Monef dari BGP. Kemarin kebetulan dia memonitoring kegiatan kami di Luhus Kaping. Bapak Ibu, lebih kurang ada 60 juta untuk satu CGP sampai selesai biayanya. Jika itu tidak kita manfaatkan, betapa ruginya kita, ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita tidak tahu apakah nanti Pemda sanggup untuk menanganinya, membantunya. Yang jelas kalau memang itu tidak nanti, maka akan ada banyak antrian kegiatan CGP ini untuk dilaksanakan. Nah, sampai hari ini kita tidak ada antrian. Bapak Ibu, untuk Pasaman, alhamdulillah untuk angkatan 10 kemarin sudah menyelesaikan tes wawancaranya dan simulasi mengajarnya. Kita tunggu hasilnya. Mudah-mudahan SMPN 1 Purwokerto ada yang mewakili CGP untuk angkatan 10. Bapak Ibu, pada kesempatan ini kembali kami menyampaikan apresiasi kepada CGP kita yang awalnya adalah 4 orang, ternyata 1 orang setelah lulus pindah tugas ke SMPN 5 Purwokerto. Artinya kita yang kemarin itu meluluskan 4 CGP kemudian menjadi 3 CGP. Tidak apa-apa, yang penting kawan-kawan yang lain mohon untuk segera menyikapi angkatan yang 11 ke depan. Kami rasa mungkin itu saja sebagai kata pengantar, sebagai kata sambutan. Tetap semangat Bapak Ibu, pantang menyerah. Ini untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita. Betul, mungkin ada terkendala per-BM yang sedikit terganggu, tapi itu sifatnya sementara saja. Karena memang prioritas kita adalah SDM gurunya dulu. Kemudian baru kita, dan memang secara bertahap kita tularkan kepada anak-anak kita. Dimulai dari konsep modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, betul-betul kita tanamkan dalam kegiatan kita di sekolah ini, ya, sampai nanti kepada
1.4 di mana di sini mereka membahas berkaitan dengan budaya positif dengan menggunakan pola bagja itu, kemudian juga penyusunan visi diri dan kemudian berlanjut kepada visi sekolah. Pak, Bu, kalau kita ikuti ini ibaratnya bunga rampai semua. Ini adalah ilmu semuanya. Tentu kita akan rugi. Ya, saya kecewa juga kenapa seperti Ria belum ya? Belum lagi di CPKB-nya belum, itu si Dora juga, Yuyu juga, aduh. Tapi itulah keadaannya kan, karena mereka ya artinya TMT-nya belum mencukupi. Itu tidak dapat kita ganggu gugat, ya. Jadi kepada kawan-kawan yang lain perlu juga kami ingatkan, CGP adalah salah satu jalan bypass untuk PPG. Bagi yang belum PPG, ikutilah CGP ini, karena dengan begitu maka PPG sertifikasi guru bisa akan Bapak Ibu lewati dengan mudah. Baik Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, bahwa untuk modul budaya positif di sini ada 6 subtopik nanti yang akan dibicarakan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian yang keduanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dalam hal ini nanti kami akan menyampaikan pemaparan materinya. Kemudian 2 berikutnya, keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono. Sementara untuk poin ke-5 dan ke-6, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi, ini akan disampaikan oleh Ibu Aprida Seri. Baik, untuk jatah kami poin 1 dan 2. Sebelum ke situ, kita lihat pertanyaan pemantik berikut ini. Ini ada 3 pertanyaan pemantik. Kita diminta menyatakan pendapat kita setuju atau tidak setuju dengan 3 hal ini. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Ada pernyataan yang mengatakan hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana pendapatnya Bu Yes untuk yang pertama itu? Setuju atau enggak Bu Yes bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Tentang dari bagian pertama dari budaya positif. Satu lagi yang bagian kami di sini ada yang namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. 4 istilah: motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan kita mungkin termotivasi untuk melakukan sesuatunya itu. Yang pertama, kita melakukan segala sesuatunya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut kita dihukum, takut kita merasa tidak nyaman, sehingga kita melakukan sesuatu yang baik itu, yang baik-baik itu kita lakukan dia. Contoh, kemarin menjelang setelah ujian semester, mid semester, ketika Pak Rudi mengupload di grup ini yang sudah masuk nilainya, kita merasa bersalah. Saya belum hijau, berarti takut kita ditertawakan teman-teman. Atau mungkin sebagiannya beranggapan, oh biar saya dianggap cepat bekerja, cepatlah saya serahkan. Nah ini mungkin ya motivasinya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Artinya di sini agar kita dihargai. Cepat-cepatlah saya datang ke sekolah, biar nanti bapak kepala sekolah bilang saya ini orangnya rajin. Biar nanti saya dikatakan teman-teman saya orangnya disiplin, segala macam. Kita mengharapkan pujian dari orang lain. Kalau yang pertama tadi kita takut dihukum. Nah, Bapak Ibu,
kedua-duanya itu sebenarnya baik yang nomor 1 ini atau yang nomor 2 merupakan motivasi eksternal. Eksternal itu berarti berasal dari luar, karena takut dihukum, karena ingin penghargaan. Ini seharusnya bukan kita melakukan suatu kebaikan itu bukan karena yang dua hal ini. Tetapi yang bagusnya itu karena apa? Yang ketiga ini. Harusnya yang ketiga ini. Untuk menghargai diri sendiri. Diri kita yang mau dihargai, bukan karena orang lain. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Contoh, saya datang tepat waktu ke sekolah supaya saya bisa menjadi orang yang bisa menghargai waktu, supaya saya bisa menjadi teladan bagi anak-anak saya, dan itu nanti bisa mengubah perilaku mereka pula. Nah, itu yang hendaknya kita tanamkan di dalam hati kita, bukan karena yang tadi itu. Sekali lagi Bapak Ibu, itu tentu berangsur-angsur. Inilah dia yang namanya motivasi internal. Memang motivasi yang datang dari yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu dia Bapak Ibu materi tentang apa tadi? Tentang restitusi, hukuman, motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berarti yang jatah kami untuk subjudul 1 dan 2 sudah selesai. Mungkin untuk sementara kita break sebentar untuk aksi nyata ini, karena Ibu pengawas kita sudah bersama-sama dengan kita di sini. Demikian saja Bapak Ibu, mudah-mudahan perlahan tapi pasti bisa kita terapkan nanti untuk anak-anak kita di sekolah. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih dan kita berikan apresiasi kepada Bu Ayu. Baik, selamat datang kita ucapkan kepada Ibu pengawas kita, Ibu Erniza MPD. Silakan Bu ke depan, dan kepada Bapak Ibu yang lain, karena sudah ada hidangan yang tersedia di depan kita, silahkan kita cicipi bersama-sama. Itu yang bisa kami hidangkan untuk kegiatan. Wabarakatuh. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai 5 posisi kontrol yang harus kita miliki pada seorang guru. Berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser, Gosen pada ada 5 posisi kontrol guru yang harus diterapkan seorang guru pada proses pembelajaran. Kelima posisi kontrol ini yang termasuk yang pertama yaitu penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga yaitu teman, kemudian yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Yang pertama kita bahas dulu mengenai kontrol sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa saja menggunakan hukuman fisik. Contohnya misalkan kita menyakiti dengan tangan. Kemudian yang kedua yaitu menghukum dengan hukuman verbal, yaitu memberikannya kata-kata yang melukai hati anak didik kita. Orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa seseorang memerlukan sistem atau alat
yang dapat lebih menekan murid agar lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, termasuk mungkin saya sendiri, sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini, termasuk mungkin saya sendiri yang sudah pernah melakukan kontrol sebagai penghukum. Contoh, patuhi aturan saya atau awas. Mungkin dari kita pernah kita mengatakan seperti itu kepada murid-murid kita. Tetapi setelah saya belajar pada modul 1.4 ini, ternyata yang selama ini saya lakukan adalah salah. Kemudian, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Berarti kalau kita misalkan melihat siswa kita yang lamban dalam mengerjakan tugas, maka kita akan selalu mengeluarkan kata-kata pasti selalu yang terakhir selesai. Yang di sana nanti itu akan mengakibatkan mental peserta didik kita dari kata-kata yang kita lontarkan akan menyakiti hati mereka tanpa kita sadari. Kemudian, guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia atau cara kita guru, tanpa kita melihat apa kekurangan kita, kemudian tanpa melihat apa yang diinginkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kontrol pembuat merasa bersalah. Di sini biasanya guru akan bersuara lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang pernah kita keluarkan itu termasuk juga saya waktu sebelum saya belajar modul ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Berarti di sini posisi murid akan memiliki penilaian yang buruk. Kemudian tentang diri mereka, murid tidak merasa berharga dan mengecewakan orang yang disayanginya. Tadi kita contohkan bahwa coba pikirkan orang tua kamu di rumah. Tolonglah belajar dengan sungguh-sungguh. Berarti di sini kontrol kita adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga yaitu kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Berarti ada hubungan dekat antara guru dengan siswa kita. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Yang pertama kelemahannya yaitu mereka akan menganggap kita apalagi tidak ada batasan. Contohnya misalkan di sini, ayo bantulah demi Bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Nah, berarti nanti sudah ada di situ kata terlalu dekatnya. Berarti di sini nanti unsurnya adalah unsur negatif. Hal negatif pada posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Jadi di sini pada posisi ini posisi yang sama sekali tidak baik untuk kita terapkan pada siswa atau peserta didik kita. Kemudian untuk yang keempat yaitu kontrol pemantau. Memantau berarti kita di sini bertindak sebagai pengawas. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi sebagai pemantau. Pertanyaan yang sering kita ajukan jika kita seorang pemantau yaitu peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Berarti di sini kita berpusat sebagai kontrol pemantau.
Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, kemudian data yang digunakan sebagai bukti atas perilaku yang dilakukan oleh peserta didik. Yang terakhir yaitu kontrol manajer. Di sini manajer adalah posisi di mana kita seorang guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Contoh, mencari solusi dari suatu permasalahan, mempersilahkan murid kita untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian seorang manajer itu telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi nanti sewaktu-waktu teman kembali pada ke posisi tersebut bila diperlukan. Jadi dari kelima tadi, dari kontrol penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kontrol teman, kontrol pemantau, kontrol manajer, yang mana kira-kira menurut Bapak Ibu yang lebih bagus diterapkan di sekolah kita ini? Yaitu kontrol manajer. Maka dari sini kita akan lebih dekat lagi dengan siswa, mencari solusi dari sebuah permasalahan, kemudian nanti untuk membantu dia memecahkan apa masalah yang telah ia perbuat. Untuk itu, mari kita lihat video berikut ini dalam segitiga restitusi penyelesaian masalah. Baiklah, karena ada kendala teknis tadi, presentasi dari saya cukupkan sampai di situ. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih dan aplaus kepada Ibu Afrida Seri atas materi yang sudah disampaikan. Terakhir kita ada sekitar 5 menit lagi sebelum kami tutup. Jika ada masukan, saran dan tanggapan dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Ada Bu? Bu, baik. Silakan kepada Ibu Lady, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari berbagai uraian yang disampaikan dari calon guru CGP Angkatan ke-9, kami sangat berterima kasih sekali karena banyak ilmu-ilmu yang kami peroleh dari paparan-paparan yang telah disampaikan Bapak Ibu CGP Angkatan 9. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas masukannya, atas tanggapannya kepada kami. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan tadi juga menjadi penyemangat bagi kami untuk terus belajar ya. Jadi sebenarnya kita di sini juga belajar ya Bu ya. Kita menyampaikan ini juga kita belajar. Kita belajar untuk menyampaikan apa yang sudah
kita peroleh sedikit banyaknya. Baik, ada lagi Bu Ayu, Bu Seri yang ingin disampaikan? Terima kasih atas kesediaan. Iya, ya. Terakhir ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu atas kesediaan waktunya untuk menghadiri kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan ya apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami yang menyampaikan dan khususnya dan juga bagi kita bersama. Ada yang ingin sampaikan? Ya, sebelum tutup ada sedikit pesan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu, tadi waktu pemaparan oleh Ibu Ayu dan Bu Seri sampai ke Bu Seri, ada nampak perubahan tidak? Kalau saya banyak perubahan yang saya lihat. Yang jelas selama udah berapa bulan kegiatan CGP? 2 bulan jalan CGP, saya melihat sudah banyak hal-hal yang signifikan, terutama misalnya dalam komunikasi saja kan, komunikasi menyampaikan yang tadi itu kalau kita tidak siap itu kan penuh dengan grogi itu, ya kan? Tetapi mereka mampu untuk menyampaikannya dengan lancar seperti air mengalir. Ayo Bapak Ibu, Depi, dah daftar? Semangat Depi, semangat. Pokoknya mendaftar. Ya, minta bantuan nanti sama Pak Rudi kapan perlu minta apanya, deskriptif apanya. Iya, esainya. Nanti di ATM saja, amati, tiru, modifikasi. Ayo. Ini hal yang kecil saja dulu ya Bapak Ibu ya, hal yang kecil saja dulu yang kita lihat bersama. Tampil di depan bersama-sama kawan-kawan ini tidak semudah, betul Bu Leli, tidak semudah yang seperti yang kita bayangkan. Ya. Jadi saya maunya kawan-kawan yang lain semuanya yang calon-calon guru penggerak angkatan 11 nantinya ya, karena memang 6 bulan pendidikan itu dengan susah payah ya, siang malam, memang hadiahnya luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Hadiahnya apa? Mereka bisa langsung berdasarkan keputusan pemerintah daerah nanti diangkat langsung menjadi kepala sekolah atau menjadi pengawas sekolah. Jadi Ibu Ayu, Pak Rudi, Seri adalah calon kepala sekolah, calon pengawas, ya. Jadi kita berharap jangan lagi, ya Pedia, jangan lagi kepala sekolah SMP itu diisi oleh orang dari luar. Mohon maaf, nanti tersinggung orang-orang mendengarnya. Kita yang isinya. Ya, kalau Pak Rudi nanti dia mungkin jadi kepala sekolahnya, kalau dia milih tentu tidak mau dia di luar kutung. Mungkin dia di lulus kaping. Nah, karena sekarang kita lah dulu menyelamatkan ini. Ya. Jadi ini sekedar motivasi bagi kita bersama. Yakinlah ini banyak manfaatnya bagi kita. Ya. Dan terutama bagi yang belum PPG. Ya. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, kita maunya ini semuanya berimbas kepada murid-murid kita. Semakin banyak CGP yang ada di sini, semakin baik proses kita di sekolah kita ini. Ya, itu saja Pak Rudi. Sebagai tambahan tadi tidak saya dengan salam, saya serahkan saja langsung kepada Pak Rudi. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah acara kita pada hari ini. Terakhir dari kami, jika ada kesalahan di sana sininya dan juga mungkin atas mungkin hidangannya yang kurang, kami mohon maaf. Itu tidak kami sengaja ya. Kita akhiri saja dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 20 lagi. Ada cadar lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, apa kabarnya Anda semua? Nah, pastinya karena sekarang sudah jam 12 lewat sedikit, pasti kamu semua sudah merasakan lapar. Berarti apa yang kamu rasakan sama juga dengan yang Ibu rasakan saat ini. Jadi sekarang kamu di sini nanti akan membuat sebuah yang namanya keyakinan gelas, yang mana nanti keyakinan gelas itu lahir dari peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Sebagai salah satu contohnya yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan pada diri kita, yaitu kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya dalam mematuhi sebuah aturan, memakai helm ketika menggunakan sepeda motor. Menurut Ananda sendiri, apa tujuan kira-kira helm itu dipakai? Coba apa? Yang pertama apa tadi? Yaitu tujuannya untuk keselamatan diri. Ada nggak kira-kira pendapat lain? Helm itu menghindari kecelakaan. Yang kedua, menghindari kecelakaan. Itu masih kalau kita ambil intisarinya cuma berhubungan juga dengan keselamatan. Yang lain apa kira-kira? Menghindari benturan di kepala. Selain itu, ada nggak kira-kira kalau kita bepergian kita harus memakai helm? Mematuhi aturan lalu lintas. Untuk mematuhi aturan lalu lintas. Apa contohnya kira-kira kalau kita tidak memakai helm? Apa yang terjadi? Yaitu kena tilang. Berarti di situ nanti kita melanggar aturan. Berarti yang memakai helm tadi hendaknya lahirnya dari hati kita. Mau kemana kita kalau memakai kendaraan harusnya memakai helm. Jangankan nanti kalau kita memakai helm kita takut kena tilang. Berarti di sekolah ini seperti itu juga, kita harus mematuhi aturan itu dari hati. Keyakinan itu datangnya dari hati, bukan karena semata-mata untuk supaya takut hukuman. Jadi sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan di kelas kita ini, yang mana nanti Ananda akan menuliskan peraturan-peraturan yang Ananda ketahui di dalam ini. Kamu tuliskan di sini 1, 2, nanti keyakinan peraturan-peraturan itu, maka nanti setelah selesai kamu tempelkan nanti di bagian sebelah kiri dari papan tulis kita itu. Nah, silakan Ananda tuliskan di sini. Tolong dibagikan ke belakang 1 per orang. Yang ini juga 1 per orang ke belakang. Kemudian ini bagikan ke temannya 1 per orang. Nah, silakan tuliskan di situ apa peraturan-peraturan kira-kira yang ada di sekolah kita ini, kemudian nanti akan kita sepakati menjadi keyakinan yang akan ada di ruangan kelas kita ini. Nah, silakan. Menulisnya jangan terbalik ya, lemnya sebelah bawah. Ya, seperti ini. Biar bisa ditempel. Silakan ditulis. Tadi sudah Ibu contohkan. Contohnya misalkan kepada sesama teman, apa yang tak boleh. Kemudian kalau kita dalam belajar seperti apa kira-kira? Seperti ini menulisnya. Ya, seperti ini. Kan bisa ditempel nanti. Ya, seperti ini. Nah, bisa kira-kira? Silakan ditulis, waktunya tidak banyak. Yang sudah siap boleh ditempel.
Silahkan ditempel Sikri di sebelah sana. Bergeser ke sini sedikit. Nah, ya di situ. Jangan terlalu tinggi. Tidak kuat. Lurus-lurus lah kuat. Lurus. Ah, ya. Dah, siapa lagi yang sudah? Sampingnya lagi apa Ustaz? Geser sedikit lagi, satu lagi. Ah, ya. Dah, siapa lagi yang sudah? Silakan geser di sampingnya lagi diletakkan. Dah. Agak ke atas sedikit buat string. Apa? String. Dah. Di sampingnya lagi. Kalau yang jangan semuanya. Aduh, tapi kita takut. Ah ya, jangan yang kuning di bawah yang kuning. Letakkan ke sini sedikit. Ah, geser ke bawah. Nah, lurus buat. Ah, itu. Lanjut. Ada lagi? Ya, buat di situ. Lanjut. Ayo, satu-satu ke depannya. Ayo. Siapa lagi? Masih ada? Ada lagi? Ada lagi? Silakan ditempelkan ke depan. Ya, masih ada kira-kira? Ada lagi? Ya, berarti kamu semua telah menuliskan peraturan-peraturan yang ada di sekolah ini yang sudah kamu tempelkan di kertas yang sudah juga di sini tertera di papan tulis kita. Berarti semua kamu di lokal ini tadi sudah memberikan satu demi satu apa yang seharusnya, yang bisa atau aturan itu yang ada, yang akan nanti kita sepakati bersama menjadi sebuah keyakinan sehingga nantinya lokal kita ini menjadi lokal yang aman, nyaman, dan tentram sehingga proses pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Nah, silakan ke depan dulu Saskia sebentar. Silakan kamu bacakan. Yang pertama, temanmu apa yang dia tuliskan kira-kira supaya kita sepakati bersama. Tidak usah dicopot, di situ aja. Ah ya. Nah, memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Menurut kamu, kalau seperti itu tadi temanmu menuliskan di situ, apa kira-kira yang
nilai kebajikannya yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, sehingga nanti kita akan melahirkan sebuah yang namanya keyakinan keras. Memakai atribut katanya. Apa kira-kira nilai kebaikannya di situ atau nilai kebajikannya? Yaitu disiplin berpakaian. Berarti yang mau kita garis bawahi nanti di sini adalah keyakinannya mengenai disiplin. Lanjut, Saskia. Menghargai teman saat belajar. Apa kira-kira nilai kebaikannya di sini atau nilai kebajikannya? Yaitu menghormati. Lanjut, apa lagi? Permisi atau keluar kelas minimal 2 kali. Berarti di situ sudah termasuk menghormati. Lanjut, Saskia. Di saat belajar tidak boleh memakai topi. Nah, di saat belajar tidak boleh memakai topi. Berarti sudah disiplin dalam memakai atau disiplin dalam berpakaian. Lanjut, Saskia. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Tidak boleh terlambat ke sekolah. Masuk kemana kira-kira itu nilai yang kebaikannya kita ambil? Berarti di sini kita sepakati disiplin waktu. Lanjut, apa lagi? Dilarang merokok. Dan kebetulan di sini karena kita suasananya di kelas, berarti itu nanti apa di situ nilai kebaikannya di situ masuk dia ke menghormati. Kemudian apa lagi? Aturan teman sekolah tidak boleh. Tidak boleh permisi, sama dengan yang tadi. Berarti sudah ke sini tidak menghormati guru sewaktu pembelajaran, sering permisi keluar kelas. Yang lain lagi, apa lagi? Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Masuk ke disiplin waktu. Lanjut, Mematuhi tata tertib sekolah. mematuhi tata tertib sekolah. Berarti mengacu juga ke disiplin. Ya. Kita tidak boleh terlambat ke Disiplin waktu. Sudah ini. saat belajar kita harus menghargai guru yang sedang menjalankan pidato. Sudah, menghormati. Sudah ada di situ. Apa lagi? Tidak boleh melecehkan teman atau kepada buku. Tidak boleh melecehkan teman. Berarti di sini harga menghargai atau hormat menghormati juga. Sudah. Mematuhi apa yang Yang guru bilang katanya, berarti yang guru katakan. Kemudian di sini mematuhi aturan kelas dan tiket bersama. Berarti ini apa kira-kira itu? sistem kebersihan. Tanggung jawab. Berarti kita bertanggung jawab terhadap tugas kita sebagai siswa di lokal ini. Berarti di sini tanggung jawab. Apa lagi? Mematuhi piket kelas. Sama. Berarti di sini juga nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Memakai atribut saat belajar. Sama. Disiplin berpakaian. Berarti dia di situ mencintai keindahan. Dia, kalau dia pakaiannya lengkap, seperti tadi kan di sini banyak mungkin rambutnya tadi yang kena kena potong. Itu karena apa kira-kira, Raja? Karena rambutnya panjang. Kalau rambut kamu panjang, apakah kamu melanggar aturan atau tidak? Melanggar aturan. Berarti itu sudah termasuk bentuk pelanggaran. Lanjut. Tidak boleh memakai topi ke dalam ruangan. Masih dari disiplin berpakaian. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal. Memakai seragam sekolah sesuai jadwal.
Rabu dipakai hari Jumat, itu nanti akan menjadikan kita itu rusak nilai-nilai keindahan yang ada pada diri kita. Lanjut. Memakai seragam sekolah dengan teratur. Sama juga masalah nilai keindahan. Sering menghargai satu sama lain. Ya, sudah ada nih, menghormati. Kita buatlah kali ininya menghargai sesama. Sama ini apanya. Lanjut, apa lagi? Ketika belajar, kita tidak boleh berbicara dan tidak boleh sering dalam bicara. Sudah tadi, sudah dalam konteks menghormati dan menghargai sesama, baik dengan guru maupun dengan teman kamu yang ada di lokal ini. Jadi, bagaimana kira-kira dari yang peraturan-peraturan yang sudah kamu tuliskan di sticky note tadi, sudah kamu tempel pula di depan, apakah kira-kira di sini keyakinan kelas kita ini masih ada mungkin yang kurang ya, tapi nanti kita sepakati lagi bersama atau kita tambahkan supaya merangkum seluruhnya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa keyakinan kelas kita yang pertama yaitu disiplin berpakaian. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama. Kemudian disiplin dalam menggunakan waktu. Kemudian disiplinnya di sini dalam konteks yang luas. Di sini. Yang kemudian nanti yang kelima, bertanggung jawab. Misalkan terhadap PR atau tugas yang diberikan, pengumpulannya tepat waktu. Kemudian dalam piket harus tepat datang ke sekolah lebih cepat dari biasanya. Kemudian yang keenam yaitu masalah keindahan. Kalau misalkan kita tidak sesuai memakai pakaian, maka nanti nilai keindahan di sini akan tidak terlihat begitu. Berarti dari yang sudah kamu tuliskan tadi, inilah keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Jadi kalau nanti seandainya kamu langgar, berarti kamu apa kira-kira? Tidak konsekuensinya kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu sudah tuliskan di situ. Berarti lahirnya bukan dari hati tadi, hanya semata-mata karena ingin menuliskan saja. Tapi kalau kamu menulisnya itu dari hati, maka kalau ini semua di lokal ini terlaksana, maka kamu nanti tidak ada lagi yang melanggar yang namanya aturan karena sudah disepakati bersama. Nah, sampai di situ dulu mengenai keyakinan kelas kita. Berarti nanti ini tinggal kita pindahkan lagi ke karton pelangi, maka nanti akan kita tempel sebagai keyakinan kelas 7-3.